Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian sehat semua ya. Hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada hewan. Untuk kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini, yaitu pada pelajaran IPA 3.4, memahami organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Kemudian 4.4, menyajikan karya tentang organ peredaran darah pada manusia. Tahukah kamu, sistem peredaran darah pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Pada sistem peredaran darah terbuka, darah yang mengalir ke seluruh tubuh tidak selalu melalui pembuluh darah kapiler. Sedangkan pada sistem peredaran darah tertutup, darah yang mengalir ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah kapiler. Hewan-hewan yang memiliki peredaran darah terbuka, misalnya ada serangga dan moluska. Sedangkan hewan yang memiliki peredaran darah tertutup, ada ikan, burung, amfibi, reptil, dan mamalia. Meski sama-sama punya perbedaan darah tertutup, burung, reptil, dan mamalia punya perbedaan sistem peredaran darah loh. Apakah kalian ingin tahu? Simak video selanjutnya ya. Yang pertama ada pada burung. Organ peredaran darah pada burung terdiri dari jantung, pembuluh darah arteri, dan pembuluh vena. Jantung burung terdiri dari 4 bagian, yaitu 2 bilik atau ventricle dan 2 serambi atau atrium. Proses peredaran darah burung yaitu bilik kiri memompa darah ke seluruh tubuh. Di tubuh, oksigen dilepaskan dan karbon dioksida diikat oleh darah. Darah yang mengandung karbon dioksida masuk ke serambi kanan jantung melalui pembuluh darah vena, kemudian masuk ke bilik kanan. Kemudian, bilik kanan memompa darah ke paru-paru. Di sana terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dari paru-paru, darah yang mengandung oksigen masuk ke serambi kiri menuju ke bilik kiri untuk kembali dipompa ke seluruh tubuh. Hewan dalam kelompok burung atau aves contohnya yaitu ada ayam, elang, penguin, bebek, hingga emu memiliki cara bergerak yang berbeda-beda. Namun, peredaran darah burung bisa mendukung metabolisme yang dibutuhkan burung untuk terbang, berenang, berlari, hingga menyelam. Selanjutnya ada organ peredaran darah reptil, terdiri dari jantung, pembuluh darah vena, dan pembuluh darah arteri. Reptil memiliki jantung 4 bagian. Pada 4 bagian jantung itu terdapat 2 serambi dan 2 bilik. Namun, antara bilik kanan dan bilik kiri dibatasi sekat yang belum sempurna, sehingga masih terjadi percampuran antara darah yang mengandung oksigen dan karbon dioksida. Proses peredaran darah reptil yaitu darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan, kemudian ke bilik kiri dan bilik kanan. Kemudian darah masuk ke paru-paru, lalu ke serambi kiri dan dipompa ke seluruh tubuh. Salah satu reptil punya peredaran darah yang unik, yaitu buaya. Saat buaya berada di dalam air dalam waktu yang lama, jantung mengalirkan darah dari paru-paru ke perut dan organ lain. Organ peredaran darah mamalia terdiri dari jantung, pembuluh vena, dan pembuluh arteri. Jantung mamalia terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ada 2 bilik dan ada 2 serambi. Mamalia memiliki sistem peredaran darah ganda, yaitu Mamalia memiliki sistem peredaran darah ganda, yaitu darah melalui jantung 2 kali. Proses peredaran darah mamalia yaitu bilik kanan memompa darah ke paru-paru melalui pembuluh darah arteri. Kemudian, darah keluar melalui pembuluh darah vena ke serambi kiri
dan masuk ke bilik kiri. Dari bilik kiri, darah mengalir ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung melalui pembuluh darah vena. Proses peredaran darah mamalia sama seperti burung. Darah burung dan mamalia yang mengandung oksigen dan karbon dioksida dipisah dengan baik karena bilik kanan dan bilik kirinya terpisah. Gangguan peredaran darah pada hewan. Yang pertama adalah avitaminosis pada burung. Avitaminosis adalah setiap penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin kronis. Yang kedua adalah hemoragi atau keluarnya darah dari pembuluh darah yang rusak baik di dalam maupun di luar tubuh. Selanjutnya adalah hemofilia pada mamalia, yaitu gangguan ketika darah tidak membeku secara normal. Jika darah tidak membeku dengan baik, peredaran darah lebih terjadi setelah cedera atau kerusakan. Selanjutnya, ada cara memelihara atau cara mengurangi agar gangguan penyakit tersebut tidak menyebar. Yang pertama, ada menjaga kesehatan. Yang kedua, memberi makanan yang sehat atau mengatur pola makan yang sehat. Yang ketiga, memberikan vaksin pada hewan. Selanjutnya yang terakhir, memberi asupan vitamin dan mineral yang cukup. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Ibu harap kalian paham ya. Cukup sekian untuk materi hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.